Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Kiranya kasih Allah nyata dalam kehidupan kita kini dan selamanya. Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita melangkahkan kaki melewati kehidupan kita hari ini, terlebih dahulu kita akan duduk diam di hadapan Allah merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita tunduk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga atas kasih dan kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sampai pagi hari ini kami masih dapat rasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Jikalau kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya hikmat bijaksana yang dari Allah adanya ada dalam kehidupan kami. Tuntun kami, Roh Kudus mampukan kami mengerti, memahami setiap firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini terdapat dari Kitab Kejadian pasal 45. Kitab Kejadian pasal 45 ayat 3-4 dilanjutkan ayat yang ke-15. Kitab Kejadian pasal 45 ayat 3-4 dilanjutkan ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia jikalau kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau ditanyakan di dalam kehidupan kita, ditanyakan pada kita masing-masing, apa yang akan kita lakukan jika kita memiliki kesempatan untuk membalas dendam kepada orang yang sudah menyakiti kita? Sekali lagi, apa yang akan kita lakukan jika kita memiliki kesempatan untuk membalas dendam kepada orang yang sudah menyakiti kita? Saya percaya bahwa jawaban yang ada di dalam hati kita akan sangat beragam dan sangat manusiawi. Ada yang bersikap cuek, membuang muka karena tidak ingin melihatnya. Barangkali ada yang ingin menarik diri dan merenungkan tindakan yang diambil. Berterima kasih karena sudah menyakiti, mendiamkan atau malah meninggalkannya setelah menyatakan rasa sakit yang dideritanya, atau memandang dengan jijik kepada orang tersebut. Tetapi pasti ada juga yang berusaha untuk mengampuni, mengklarifikasi, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, itu jawaban-jawaban manusiawi yang ada di dalam hati kita ketika kita sendiri ditanyakan, ada pertanyaan, apa yang akan kita lakukan jikalau kita memiliki kesempatan untuk membalas orang yang sudah menyakiti? Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Setiap kita pasti pernah disakiti oleh orang lain, dan yang membuat kita sangat sakit adalah jika pelakunya adalah orang yang dekat dengan kita. Pelakunya adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Lalu bagaimana menghadapi orang yang pernah menyakiti kita, Bapak Ibu? Ketika kita punya kesempatan untuk membalas dendam, itu pertanyaan yang cukup dalam, yang barangkali akan sulit untuk kita jawab. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perikop firman Tuhan yang kita baca hari ini itu menunjukkan satu perikop klimaks dari seorang yang bernama Yusuf.
yang dahulunya dia dibuang oleh saudaranya, dia dijual oleh saudaranya. Tatkala Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf bukanlah seperti yang mereka kenal dulu. Ia terlihat sangat hebat, berwibawa, dan tampak keras. Karena Yusuf sudah menjadi penguasa Mesir kala itu. Saat itu saudara-saudara Yusuf dalam keadaan siap menerima hukuman karena tuduhan pencurian piala Yusuf. Tetapi penguasa yang keras itu, yang siap menghukum mereka, tiba-tiba mengusir keluar semua orang Mesir dan menangis dengan keras. Sampai seisi istana Firaun mendengar tangisan daripada Yusuf. Bisa kita bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana perasaan saudara-saudara Yusuf kala itu. Tentu saja bingung, panik, bahkan takut. Mereka mungkin saling berpandangan dengan wajah bingung bercampur takut dan ngeri. Mungkin saat itu saudara-saudara Yusuf berpikir, ada apa lagi ini? Apalagi yang akan kita dapatkan dan terima? Apalagi jebakan yang akan berbuat oleh penguasa ini dan lain sebagainya. Dalam momen itu Yusuf tahu betul kalau saudara-saudaranya sangat ketakutan. Oleh karena itu, untuk menenangkan mereka ia berkata, marilah mendekat. Yang dalam bahasa Ibrani adalah nasgas, yang artinya mendekat seperti mau mencium. Yusuf ingin saudara-saudaranya melihat wajahnya dari dekat, meneliti supaya mereka yakin bahwa yang dihadapinya adalah benar-benar Yusuf. Saat itu sangat mungkin Yusuf menanggalkan semua aksesoris yang membuatnya selama ini tidak dikenal oleh saudara-saudaranya. Tetapi ketenangan dan keberanian mereka tidak lama, karena kata-kata Yusuf berikutnya membuka semua kejahatan saudara-saudara Yusuf di masa lalu. Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi yang demikian, kita bisa melihat dan membaca ayat-ayat berikutnya, bahwa seorang Yusuf mau dan mampu mengampuni. Karena yang dilakukan Yusuf adalah sebuah kepercayaan imannya akan pemeliharaan Allah, sehingga Yusuf memiliki sikap yang benar, yakni mengampuni saudara-saudaranya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sikap yang sama juga dilakukan oleh Stefanus ketika ia dirajam. Dalam kesakitannya, dengan imannya ia melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, siap membela dia, sehingga Stefanus dapat berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan bukankah pengampunan juga diteladankan oleh Yesus? Di atas kayu salib Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan diberikan oleh Yesus karena ia tahu semua penderitaannya membawa keselamatan untuk seluruh umat manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah. Dalam kondisi yang demikian, memang tidak mudah. Namun, dalam kondisi yang demikian, iman kita sedang diuji oleh Tuhan. Sama seperti Yusuf, ketika kita mau melihat pemeliharaan Allah yang besar di dalam kehidupan kita yang sudah kita terima dari Allah, tentunya sikap kita pun juga akan memberikan pengampunan bagi setiap orang yang telah menyakiti kita. Entah itu keluarga, entah itu teman kerja, teman pelayanan, atau siapapun juga. Dan satu hal, Yusuf tetap berbuat baik. Yusuf tetap berbuat mulia di hadapan Tuhan dan saudara-saudaranya. Kiranya Allah menolong kita untuk melihat pemeliharaan Allah atas hidup kita dan memampukan kita untuk melepaskan pengampunan terhadap orang yang telah menyakiti kita
serta menolong kita untuk berbuat baik, membawa orang-orang di sekitar kita untuk terus mengenal kebaikan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, renungan firman Tuhan yang singkat pagi hari ini mengajarkan kepada kami untuk kami mau memberikan pengampunan atas orang-orang yang telah menyakiti kami. Semua dapat kami lakukan karena kami melihat pemeliharaan Allah, providensi Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, tokoh-tokoh Alkitab pun telah memberikan teladan kepada kami. Dan ajar kami untuk terus berbuat baik. Mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas. Yesus memberkati.